Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Perpajakan Perusahaan yang Memiliki Hubungan Istimewa, yang beranggotakan dengan Dila Ardianti, Jihan Nulfifa, Mila Yuliani, dan Ria Amelisa. Hubungan istimewa menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 7 mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berikut ini beberapa pengertian yang terkait dengan hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7 IAI atau Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. Yang pertama, pengertian hubungan istimewa menurut PSAK yaitu pihak-pihak dikatakan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Yang kedua, ada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara pengendalian atau kendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor. Materi selanjutnya yaitu yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ada penyandang dana, serikat dagang, perusahaan layanan umum, dan departemen instansi pemerintah dalam pelaksanaan umum normal dengan perusahaan pelapor. Selanjutnya, satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak, atau perwakilan agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Baiklah, di sini menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 3A pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf F, dan pasal 10 ayat 1. Dianggap ada hubungan istimewa apabila yang pertama yaitu wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah sebesar 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua yaitu hubungan istimewa seperti dimaksud di atas, yaitu dapat mempengaruhi harga, seperti adanya kemungkinan harga ditekan lebih rendah dan dari harga pasar. Dalam hal demikian, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pasar yang wajar yang berlaku di pasar bebas. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Di mana yang pertama ada pasal 9 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH 1983 yang mengatur bahwa menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 10 tahun 1994 menentukan harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang dikeluarkan atau diterima atau yang diterima. Ketiga, terdapat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH tahun 1983 mengisyaratkan bahwa perhitungan kembali penghasilan hanya dapat dilakukan apabila di antara para pelaku terdapat hubungan istimewa. Selanjutnya terdapat ada undang-undang pajak penghasilan, di mana pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menegaskan satu, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan yang kedua, apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah harta, jumlah seharusnya dikeluarkan atau diterima.
Selanjutnya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang pertama, terdapat dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan. Yang kedua, hubungan istimewa dapat dianggap apabila pertama, pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lainnya, atau hubungan antara dua pengusaha atau lebih. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semanda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau ke samping 1 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dilardianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi contoh lain dari transfer pricing. Yang pertama itu ada transaksi penjualan jasa di PTB dan biaya di PTA. Nah, awalnya pada tahun 2011 PTA ini mendapatkan laba sebesar 50 miliar. Sedangkan PTB itu selaku sebagai anak perusahaan mendapatkan kerugian sebesar 20 miliar. Untuk mengurangi laba di PTA, maka dibuatlah transaksi rekayasa di mana PTB memberikan jasa dengan tagihan invoice kepada PTA senilai 10 miliar. Padahal harga perpasaran yang wajar adalah senilai 5 miliar. Dengan adanya transaksi rekayasa tersebut berdampak pada yang pertama, laba di PTA bisa berkurang menjadi sebesar 30 miliar dengan penghematan pajak PPh badan sebesar 25% dikali 20 miliar, itu hasilnya sama dengan 5 miliar. Nah, yang kedua, rugi di PTB berkurang menjadi sebesar 10 miliar dikarenakan masih dalam posisi rugi. Terus PTB tidak terutang PPh badan. Nah, konsekuensinya Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan atau biaya sesuai dengan keadaan jika di antara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Sehingga Pikus akan melakukan koreksi fiskal positif atau biaya di PT sebesar 5 miliar dan di PTB koreksi fiskal negatif atau pendapatan sebesar 5 miliar. Nah, yang kedua itu ada transaksi peminjaman uang antara perusahaan afiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Contohnya pada bulan Juni 2011, PT ABC didirikan dengan komposisi pemegangan saham sebagai berikut. Pemegang saham PTX 50%, itu nilai sahamnya 5 miliar, PTY 30%, nilai sahamnya 3 miliar, PTZ 20%, nilai sahamnya 2 miliar, totalnya 10%, nilai sahamnya 10 miliar. Nah, berdasarkan komposisi saham tersebut, dapat diketahui bahwa PTX memiliki hubungan istimewa dengan PT ABC karena pernyataan sudah melebihi 25%, yakni sebesar 50%. Nah, yang kedua, setelah dicek ke dokumen akte perusahaan, rupanya jumlah modal saham yang disetor atau fine in capital dari PTX yang masuk dalam rekening kas atau bank PT ABC baru 40% atau sebesar 2 miliar, sehingga masih terdapat saham yang belum disetor sebesar 3 miliar. Pada bulan Agustus 2011, PTX meminjamkan uang jangka pendek kepada PT ABC sebesar 2 miliar untuk keperluan modal kerja dengan pengenaan bunga 15% per tahun, atau untuk tahun 2011 dibebankan bunga sebesar 15% dikali 4/12 dikali 2 miliar, itu hasilnya 60 juta. Bagaimana Pikus menyikapi pembebanan bunga tersebut? Apabila kita mengacu pasal 12 PP nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, maka yang pertama, pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenakan apabila yang pertama, pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Yang kedua, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Yang ketiga, pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi dan perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Terus yang kedua, apabila pinjaman yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Nah, jadi di sini penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menegaskan dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegangan saham telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan kepada biaya oleh perseroan yang bersangkut. Dengan demikian, karena modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham PTX atau pemberi pinjaman belum disetor seluruhnya kepada PT ABC, maka karakter bunga pinjaman yang dibayarkan oleh PT ABC kepada PTX diperlakukan sebagai pembayaran dividen yang terselubung dan tidak boleh dibebankan kepada biaya pengurangan penghasilan bagi PT ABC. Baiklah, itulah dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.